Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai ayat 3. Di ayat 3 kita sama-sama berdiri. Thank
dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan minggu ini, Ulangan 29 ayat 9, demikian bunyinya. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Amen.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari kita membaca dan mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yang terambil dari 1 Tesalonika 3, dimulai ayat 1 sampai ayat 13. Kita baca secara bergantian. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami
menjadi sia-sia. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu, oleh imanmu. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar lagu pujian dari Kor Inahana.
Mari kita dengar warta minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 29 Juni 2025. Angka Romawi 1. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik minggu setia mengikuti dan melayani Tuhan. Angka Romawi 2 umum. 1. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 29 Juni 2025 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga A. Bapak Nixon Pakpahan Ibu Monika Sinaga beserta 3 orang anak dari WEK 15 ke Gereja GKPI Palembang Resort 1. B. Bapak Kurniawan Teguh Jatmiko Ibu Dewi Oktavia Purba beserta 4 orang anak dari WEK 13 ke Gereja GKI Modern Land Tangerang. 2. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 6 Juli 2025 gereja kita akan melaksanakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah Minggu Remaja akan digabung dengan ibadah umum. Sedangkan ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan dalam 3 kali ibadah, yaitu pukul 6, pukul 8, dan pukul 11 di gedung Sopo Saroha. Kita akan memberikan persembahan di dalam amplop untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Persembahan 1A dan 1B diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga di dalam amplop diberikan setelah khotbah ke depan. 3. Pengkhotbah tamu. Hari ini Minggu 29 Juni 2025 yang melayani di gereja kita di ibadah pukul 11 WIB adalah Inang Pendeta Romauli Siahan, Sarjana Teologi dari Pendeta HKBP Kebayoran Selatan. Seluruh parhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. 4. Ibadah pembukaan dan technical meeting. Pada hari Sabtu 5 Juli 2025, HKBP Distrik 21 Banten akan mengadakan ibadah pembukaan dan technical meeting Kebangunan Rohani AMA sedistrik 21 Banten. Ibadah dilaksanakan di HKBP Tangerang Kota masuk pukul 9 WIB. Dimohon kehadiran seluruh panitia, Dirjen Kor, peserta menghafal Alkitab, peserta lomba berkhotbah, peserta storytelling, peserta drama singkat, koordinator olahraga, bola voli, dan catur agar dapat menghadirinya. 5. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan Juli 2025 adalah Inang Bibelfro Bertauli Hutauruk. Angka Romawi 3, Koinonia, pelayanan persekutuan. 41. Seksi sekolah minggu. 1. Jambore sekolah minggu. Pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2025 akan dilaksanakan Jambore sekolah minggu HKBP wilayah Jawa bertempat di Gunung Geulis, Camp Area Sukaraja, Bogor. Utusan sekolah minggu dari gereja kita 8 orang anak sekolah minggu, 3 orang guru sekolah minggu, dan didampingi oleh Inang Pendeta Sihol M. Simamora, Sarjana Sains Teologi. 42. Seksi remaja dan pemuda. 1. Kunjungan gerejawi. Pada hari Kamis sampai dengan Minggu tanggal 26 sampai 29 Juni 2025, NHKBP Tangerang Kota sedang melaksanakan kunjungan rohani ke HKBP Yogyakarta yang dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburian, Sarjana Teologi. Tuhan menyertai perjalanan dan memberkati kegiatan tersebut. 43. Seksi perempuan. 1. Pada hari Sabtu 28 Juni 2025 kemarin telah dilaksanakan perlombaan merangkai bunga altar yang diikuti oleh 35 WEK. Dan hasil dari rangkaian yang mengikuti lomba telah menjadi bunga altar pada hari ini dan yang lainnya dapat kita lihat di koridor gereja kita. 2. Kegiatan yang masih dilaksanakan dalam rangka Parheon Seksi Perempuan adalah kunjungan kepada perempuan yang sudah lanjut usia
atau tidak lagi bisa ke gereja. Kegiatan itu akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu 1 dan 2 Juli 2025. 3. Pada hari Kamis 3 Juli 2025 akan diadakan pertanggiangan seksi perempuan sekaligus puncak dan penutupan pesta Parheon seksi perempuan HKBP Tangerang Kota. Ibadah masuk pukul 16 WIB. Diminta kehadiran Punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh perempuan dari setiap WEG untuk menghadiri pertanggiangan tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari WEG 4, Kor Punguan Ina Maria, dan yang menyediakan konsumsi dari WEG 8, 9, 10, 11, dan seksi perempuan. 44. Seksi AMA. 1. Kunjungan gerejawi. Pada hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 27 sampai 30 Juni 2025, Punguan Kor AMA Huria sedang melaksanakan kunjungan rohani ke HKBP Bethesda Wonandolok Sitaka yang dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang, Sarjana Pendidikan. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan dan memberkati kegiatan tersebut. 2. Festival Kor AMA HKBP Distrik 21 Banten. Dalam rangka Festival Kor AMA HKBP Distrik 21 Banten, diberitahukan kepada peserta atau tim Festival Kor AMA dari HKBP Tangerang Kota, yaitu utusan Kor AMA Huria, utusan Kor AMA Cantata Gloria, dan AMA yang telah terpilih dari WEG agar hadir tepat waktu mengikuti latihan Kor hari ini, Minggu 29 Juni 2025, tempat Sopo Saroha, mulai pukul 19 WIB. 45. Seksi Lansia. 1. Hari ini Minggu 29 Juni 2025, gereja kita menerima kunjungan kasih dari Seksi Lansia HKBP Kebayoran Selatan dalam ibadah pukul 11 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahan, Sarjana Teologi. Setelah ibadah minggu akan diadakan acara Ramatama yang didampingi oleh Seksi Lansia HKBP Tangerang Kota bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1. Angka Romawi 4, Diakonia, Pelayanan Kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full timer, para halado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 84 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 41 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di WEG masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Mari kita dengar lagu pujian dari Kor AMA Cantata Gloria.
Jesus Pedoro, Sai Tong Tong Hoto Buona, Tuinganan Nasonangi, Asa Tong Maporus Tuibana, Nampe Marujung Tanoon. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 715 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan. Berikan
untuk kasih setiamu yang menghantarkan kami penuh sukacita datang beribadah di rumah-Mu yang kudus pada hari ini. Ini kami Tuhan yang telah menyiapkan hati kami menjadi tempat tumbuhnya firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah kami menjadi jemaat-Mu yang tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus yang hadir beribadah di dalam rumah Tuhan pada saat ini dan juga dimanapun bisa beribadah dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada minggu yang kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 21. Saya akan baca di tengah-tengah kita, mari kita ikuti bersama-sama, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini dengan tema minggu kita, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada pernah seorang jemaat Tuhan yang aktif di gereja berbicara kepada saya seperti ini. Inang, saya mau mundur dari pelayanan saya. Kenapa saya katakan? Banyak sekali tantangannya. Banyak yang membicarakan saya hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga banyak yang tidak sependapat dengan saya. Dan juga pekerjaan saya seringkali membuat saya keteteran dalam pelayanan Ninna Ibana. Maka ketika dia mengatakan hal tersebut, kita bisa menangkap bahwa jemaat yang berbicara tadi kepada saya bukanlah karena dia tidak mencintai Tuhan. Akan tetapi ia merasa pelayanan itu atau tantangan itu terlalu berat
kemudian yang ada di sekitarnya terlalu gelap dan bahkan juga terlalu sunyi karena dianggap tidak ada yang mendukung dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berbicara tentang pelayanan, kita tidak hanya berbicara tentang seperti yang namanya kami full timer, yang namanya Aka Amang dan Sintua, akan tetapi juga pelayanan berbicara tentang bagaimana kita mampu untuk mendengarkan panggilan Tuhan, mengikuti seruannya, dan kemudian benar-benar taat setaat-taatnya. Hari ini kita melihat bagaimana seorang Elia. Elia, kalau kita membaca sebelum daripada pasal 19 ini, adalah nabi yang kita lihat melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan juga yang sudah menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dan membela dia. Jadi kalau dikatakan Elia itu adalah nabi yang luar biasa, ketika dia melayani orang-orang Israel yang kebetulan di Israel Utara, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, akan tetapi masih banyak yang tidak mendengarkan apa yang dikatakannya. Gumodangan dope mambege aha napatabo-tabo pinggolna dohot napalacon rohana. Masih lebih senang mendengarkan apa yang diinginkan dan yang lebih sedap didengar oleh telinga dan yang menyukakan hatinya. Dan hal ini Paulus pernah mengatakan kepada Timotius, Timotius, ingatlah, suatu saat akan datang waktunya ketika orang tidak mau lagi mendengarkan tentang firman Tuhan, tapi lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng yang tidak bermutu dan yang enak serta menyenangkan telinga yang mendengar. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka Elia dengan kehendak Tuhan juga menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan. Saat ia melihat api Tuhan yang membakar daripada begitu banyaknya nabi-nabi palsu pada saat itu, dan yang menunjukkan bahwa kuasa Tuhan menang melawan daripada kelaliman dan juga hal-hal yang dibuat oleh tangan manusia. Lalu apakah kita mau mengatakan Elia dengan segala apa yang telah dilihatnya, dengan segala apa yang telah diperbuat oleh Allah melalui pelayanannya, akan tetapi sesudah itu dalam ayat yang pertama mulai dari pasal 19 ini kita melihat Elia berbaring di bawah pohon ara, penuh kekecewaan, bahkan yang paling tragisnya menginginkan akhir hidupnya dan mengatakan bahwa semua yang dilakukannya seperti sia-sia saja. Padahal kalau kita katakan tadi bagaimana ia melihat Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan benar-benar menunjukkan kuasanya melalui pemberitaan daripada Nabi Elia. Namun karena ancaman dari Ratu Isabel yang mengatakan bahwa ia akan mendapatkan Elia, menghabisinya sama seperti Elia menghabisi nabi-nabinya, maka Elia merasa dia sendiri. Elia merasa sangat takut. Itu sebabnya dikatakan tadi, Tuhan, tidak ada temanku, aku seorang diri. Ia seolah mengadukan kepada Tuhan, dan ngadong-dongana, tidak ada yang berpihak kepada dia. Tidak ada orang Israel yang mendengar pemberitaannya, sia-sia semua kelelahannya. Dan bahkan ia
menginginkan kejatuhannya. Bagi Elia, kalau dia sudah melakukan perintah Tuhan, maka harusnya ia aman-aman saja. Maka harusnya ia baik-baik saja. Namun ancaman dan ketakutan yang diterimanya justru membuat ia menjadi orang yang bahkan menginginkan akhir hidupnya. Ia mengatakan, kalau kita baca, Tuhan, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ambil sajalah nyawaku. Terlalu lelah, terlalu gelap, terlalu sunyi. Elia bukan mau mengatakan bahwa dia tidak mencintai Tuhan. Tapi ketika tantangan itu begitu berat, ia bahkan menjauh, bersembunyi dan ketakutan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, disinilah di tempat persembunyiannya inilah Tuhan memanggilnya keluar. Kalau kita membaca, Tuhan memanggil Elia bukan dari suara topan yang keras, bukan dari suara yang seperti gempa, tetapi Tuhan berbicara di dalam angin sepoi-sepoi basah. Berbicara dengan penuh kelembutan dan memanggil dia dari tempat persembunyiannya. Tuhan memanggil Elia bukan untuk beristirahat, tapi menempatkannya kembali di jalur yang seharusnya, yaitu di jalur pelayanannya. Allah katakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Tuhan kembali mengatakan, lakukan tugasmu. Jangan ada waktu untuk menyesali apa yang terjadi. Jangan ada waktu untuk meratapi apa yang telah terjadi. Jangan ada waktu untuk terpuruk, apalagi ada waktu untuk mengambil tindakan mundur atau meninggalkan tugas itu. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, Tuhan tidak hanya menyeka air matanya. Tuhan tidak hanya memberi kekuatan, tapi Tuhan menguatkan dan mengingatkan Elia tentang pelayanannya. Di tengah kelelahannya, di tengah rasa frustasinya, dan di tengah kegagalannya, Tuhan berbicara, bangkit, masih ada yang harus kau lakukan. Bangkit, masih ada dan masih banyak tugas yang menunggu yang diberikan kepada Elia. Kita lihat, Tuhan tidak menunggu emosi Elia stabil, tidak. Tuhan tidak menunggu sama seperti kita, mungkin sudahlah baik-baik saja dulu baru saya bangkit kembali. Atau mungkin Tuhan tidak menunggu sampai badai itu berlalu dulu dan kemudian menunggu semua baik-baik saja. Tidak. Tapi Tuhan menyuruh Elia untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, mengurapi juga Yehu menjadi raja atas Israel, dan mengurapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan dia. Dan yang lebih hebat, Tuhan memberi kepastian padanya, Elia, kamu tidak sendiri. Ia katakan, masih ada lebih dari 7.000 orang yang tidak sujud menyembah Baal dan patuh kepadaku. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mau lihat ternyata panggilan Tuhan kepada kita tidaklah tergantung kepada kenyamanan kita. Tidaklah tergantung kalau kita katakan saya mau ikut melayani ketika kita membuat target-target tertentu. Namun di dalam segala panggilan Tuhan kepada kita, kita mau mendengarkan itu dan mau menurutinya,
bukan menunggu seturut dengan waktu kita, tapi seturut dengan waktu Tuhan. Mungkin pelayanan yang kita lakukan seperti yang kita tahu dan kita lihat. Banyak sekali pelayanan yang menunggu kita. Pelayanan untuk memberitakan firman-Nya, pelayanan untuk mendengarkan orang lain, pelayanan sama seperti Amang dan Inang melayani di paduan suara, sama seperti yang menjadi guru sekolah minggu, yang menjadi juga seperti pemain musik, song leader, yang mungkin juga banyak sekali pelayanan diakonia, atau bahkan juga untuk aktif berpartisipasi mendatangkan kebaikan bagi Tuhan adalah panggilan Tuhan kepada kita. Memang kita sama seperti Elia, tidak akan selalu dapat hal yang baik-baik saja. Bahkan sangat tragisnya kita melihat bisa juga tidak hanya keadaan kita baik-baik saja, tapi seringkali mereka yang begitu militan untuk mau melayani dan memberitakan firman Tuhan, mereka tidak mendapatkan kenyamanan, bahkan nyawa sering menjadi taruhan. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita melihat ketaatan Elia. Ia bangkit, ia pergi untuk melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Bahkan kita melihat tadi besarnya kepercayaan dan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Elia. Urapi Hazael, urapi dikatakan Yehu tadi. Semua yang terluput dari pedang Hazael akan dihabisi oleh Yehu. Yang terluput dari pedang Yehu akan dihabisi oleh Elisa. Ini yang mau dilakukan oleh Elia. Kemudian mengurapi mereka sesurut dengan perintah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita melihat Elisa. Ketika Allah menyuruh Elia menjumpai Elisa, Elisa dalam keadaan yang sangat nyaman, dalam keadaan yang sangat tenang, dengan harta yang ada padanya. Kita lihat Elisa adalah seorang yang mempunyai 12 pasang lembu untuk membajak ladangnya. Kalau kita bayangkan 12 pasang lembu untuk membajak ladang, ini bukan ladang yang hanya mungkin beberapa hektar saja. Namun berarti ini adalah ladang yang sangat luas yang dimiliki oleh Elisa. Ia membajak, kehidupannya baik-baik saja. Tapi ketika Elia datang dan melemparkan jubahnya kepadanya, ia mengatakan, "Aku akan mengikuti engkau." Ia meninggalkan lembunya dan mengikuti Elia. Kalau dikatakan di sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, melemparkan jubah dan memberikan kepadanya, ini seperti tanda untuk menyatakan seseorang untuk mengikut dia, menjadi muridnya, atau ia berkenan kepadanya. Bisa juga menunjukkan seperti tanda kasih kita. Atar sarupa doi molo hiata bereng hamua kamanginang akan nama nortor, adong do nama ngolopolopi marhite akasinamot. Tapi kadang ada yang datang menghampiri dengan ulos, menyematkannya, kemudian memberikan kepada bahu seseorang. Itu juga menunjukkan perhatiannya dan tanda bahwa ia berkenan kepadanya. Aido, molo natiki, janganlah kita bawa sekarang dulu ke zaman modern. Kalau dulu seseorang ketika memberikan kepadanya misalnya selembar ulos atau sebuah kain, itu juga menunjukkan tanda kasihnya dan tanda holongnya. Sekarang saja kan orang kadang memberikan tanda berupa bunga. Nah ini,
Kemudian juga banyak orang memberikan dengan tanda-tanda yang lain yang menunjukkan bahwa dia berkenan kepada seseorang. Namun kalau kita melihat di sini Elia yang menunjukkan kepada Elisa dan mau katakan mengikut Elia. Kita lihat tindakan yang dilakukan Elisa untuk ikut melayani Elia adalah pengorbanan yang lahir dari penyerahan total. Kalau kita lihat dari penyerahan yang total, dia tidak membawa satu lembu pun sebagai jaminan. Ia meninggalkan semua kebiasaan lamanya. Ia meninggalkan zona nyamannya. Ia meninggalkan kekayaannya supaya bisa penuh dengan panggilan barunya. Berarti ketika seseorang melalui firman Tuhan atau melalui gerejanya, melalui orang lain yang mengajak kita untuk ikut melayani di dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ternyata adalah kita harus mau dengan totalitas melangkah dengan penuh ketaatan dan hidup yang baru. Meninggalkan zona nyaman kita yang kita rasa saya sudah baik di sini, saya sudah enak di sini, untuk apa saya lagi ikut melayani? Ya sudahlah, mereka-mereka yang masih sempat waktunya saja. Saya masih banyak pekerjaan. Walaupun saya lihat di semua jemaat kita banyak yang aktif pelayanan, kendati pun pekerjaan-pekerjaannya masih sangat repot. Bahkan juga harus memimpin berpuluh atau mungkin beratus-ratus orang. Ini juga patut kita apresiasi, bukan hanya dengan dari kesibukannya. Jadi kalau kita melihat orang melayani, jangan kita katakan seperti seseorang yang gak punya kerjaan. Ya, nah ini, seperti tidak ada hal lain yang dikerjakannya. Ya, orang gak ada kerjakannya, ya sibuk di gereja lah. Bahasa isi memang namar pungu-pungu ini kan? Bisa ada pemikiran seperti itu. Namun juga banyak daripada setiap jemaat Tuhan yang benar-benar melayani bukan karena pekerjaannya tidak ada, bukan karena kegiatannya tidak ada, tapi memang sapala naung dioloi panjowon ni Tuhani benar-benar harus total. Jadi tidak hanya mencari nama, karena kita mau katakan keuntungan materi apa yang kita dapat dari pelayanan di gereja? Mungkin tidak ada. Justru yang ada di sana adalah pengorbanan, itu pasti. Kalau kita bertanya, semua yang melayani di gereja ini, nah itu mungkin kita katakan juga adalah pengorbanan. Nah itu. Jadi molaka full timer ini, nah itu adalah mulai doko nih mendapat balanjo. Kalau dihitung-hitung juga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan juga memberikannya, mencukupkannya bagi semua yang bekerja baginya. Kita melihat juga kalau mereka-mereka yang melayani bahkan juga tidak hanya berkorban materi, berkorban daripada waktu, bahkan juga berkorban juga daripada perasaan, berkorban banyak hal. Akan tetapi ketika kita tadi mengatakan seperti Elisa, ia meninggalkan semuanya mengikuti Elia. Bahkan ia membakar bajaknya dan menjadikan itu kayu api untuk memasak lembu yang disembelihnya. Ia tinggalkan semua. Kemudian ia mengikut daripada Elia untuk melayani. Kita pun Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini disegarkan kembali kepada kita, kepada pelayanan kita ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita. Kita dipanggil keluar dari zona nyaman kita, dipanggil untuk melayani, kita terpanggil untuk memaafkan, kita terpanggil untuk berhati besar, kita terpanggil untuk berbicara lebih berani, kita terpanggil
untuk lebih merendahkan hati ketika hidup di tengah-tengah sesama kita. Kita juga melihat Elisa tidak langsung menjadi nabi sehebat daripada Elia. Ia mulai sebagai pelayan Elia. Kalau kita membacanya, ia mengikuti Elia. Ia belajar. Ia menuruti apa yang dikatakan oleh Elia. Dan itulah ketaatan yang sejati. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau firman Tuhan menyoroti tentang Elia dan Elisa pada saat ini, hal itu juga bisa terjadi pada kita. Sama seperti Elia yang mengalami banyak tantangan, itu juga kita jumpai. Tapi tadi lagu punguan Inahanna tadi menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai perjuangan itu sampai akhirnya. Begitu juga dengan kor dari punguan Amakan Tata. Songondia pe alugui belgana ramotan ni Tuhan do manalpui. Itu sebabnya dikatakan kita tidak meminta supaya laut itu tidak bergelombang. Tapi kita meminta supaya kita diberi kekuatan untuk melaluinya. Tidak akan ada hidup yang tenang-tenang saja atau hanya penuh dengan tawa ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, seperti Elia bahkan yang sudah melihat kekuasaan Tuhan juga pernah terpuruk, bahkan seperti frustasi. Tapi kita punya Tuhan yang sekali memanggil kita, yang tidak akan pernah melepaskan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Ia telah memberikan kepada kita garansi penyertaan seumur hidup. Borhat mahamutu liat portibion. Dan di ujungnya Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Karena itu, kalaupun kita menemui tantangan, mari kita bawa untuk menguatkan kita untuk tetap setia melayani. Unang aladong kerikil-kerikil yang mengganggu kita, maka kita katakan berhenti ajalah. Enakan juga di rumah, bisa kapan saja pergi kemana-mana, bisa menikmati hidup yang kita sukai. Tidak, akan tetapi juga kalaupun itu ada, mari kita bawa untuk menguatkan iman kita. Kita juga mau melihat seperti Elisa. Sekali ia mau mengikuti Tuhan, ia total mengikutinya. Tidak satu kakinya di kekayaan yang dimilikinya dan sebelah melayani Tuhan. Tapi benar-benar ia menoleh ke depan, mengikut kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam melayani Dia, Tuhan tidak mencari orang-orang yang paling cakap. Mungkin kita rasakan saya tidak mampu, saya tidak berbakat, saya tidak bertalenta. Tuhan tidak mencari mereka yang paling cakap, tapi Dia mencari yang paling taat. Yang mau menaatinya, mendengarkan panggilan itu dan mengikutinya. Tuhan juga mengatakan bukan kekuatan kita yang menopang panggilan itu. Dang gogota molo adong edde namandok dang alani hagogo oki, bukan karena kuat kita, tetapi itu adalah urapan Tuhan yang menyertainya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan memanggil kita hari ini. Momen kita bukan untuk besok atau lusa, tapi sekarang. Setiap saat Tuhan memilih kita, memanggil kita. Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Karena itu kita mau bergerak dalam kesetiaan, bukan hanya soal mempercayai Dia, tapi juga berjalan bersama Tuhan, menyerahkan dan memberi tanpa syarat. Mari kita bangkit untuk berdiri dan menyambut Tuhan, dan tidak menunda untuk memuji Dia, tidak
menunda untuk melayani Dia, tapi pergi dengan hati yang terus mengikuti Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Ketika kami dalam keadaan terpuruk, bahkan mungkin kelelahan, ketakutan, atau frustasi, Engkau mau membangkitkan kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan ada bersama kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami dan Tuhan akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu tetap hidup di hati kami dan membuahkan hasil yang membuat kami senantiasa bersyukur dan menjalani serta menghidupi panggilan kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia. Berkati semua program daripada Huriam. Juga berkati semua Tuhan, seluruh keinginan, cita-cita, harapan daripada semua jemaat-Mu. Hari ini kami mendoakan kepadamu Tuhan, yaitu saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan berkati baik yang menjalani pengobatan di rumah sakit, yang menjalani pengobatan di rumah, ataupun yang harus menjalani pengobatan di luar daripada daerah kami ini. Tuhan kiranya berkati, berikan kesembuhan secara khusus kepada saudara-saudara kami yang berjumlah 7 orang yang di dalam perawatan dan juga dalam pemulihan. Tuhan tumpangkan tangan mengambil sakit penyakit mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan, dan kiranya boleh hadir kembali untuk melayani Engkau. Kami bawakan, mungkin Tuhan di dalam ibadah kami hari ini, ada yang masih menjalani pemulihan, ada yang masih harus dalam sakit penyakit, tapi karena kerinduan datang ke rumah Tuhan ini. Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan, dan kiranya ketika kembali dari rumah-Mu yang kudus ini, kesembuhan yang sejati, dan juga ya Tuhan pengurapan-Mu senantiasa melingkupi daripada kami semua. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun kepada 84 orang ulang tahun kelahiran, dan juga ulang tahun perkawinan kepada 41 kepala keluarga. Tuhan berkati semuanya, berikan umur panjang, sukacita, dan kesehatan. Berkati tiap rumah tangga yang berulang tahun pernikahan, senantiasa bersama-sama hidup melayani Tuhan dalam cinta kasih dan kebenaran-Mu. Terimalah semua sembah, sujud, dan ibadah kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Sang Pemilik kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 724. Mulia
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.